Oke, di video kali ini kita kembali lagi membahas preview pertandingan di Piala Presiden yang akan bermain pada hari Minggu. Ada nama Persikabo Bogor yang akan menghadapi Persik Kediri pukul 4 sore. Lalu diteruskan Persib Bandung dengan Bali United jam setengah 9 malam. Jadi sebelum kita mulai mempreview, sebenarnya saya ingin memberi sedikit informasi aja bahwa di preview kali ini di pertandingan pertama yang akan berjalan besok untuk keempat tim nanti ini saya sebenarnya nggak terlalu bisa untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan atau cara permainan dari keempat tim ini, karena mungkin untuk Persib Bandung dan Bali United lebih mudah ya karena nggak banyak melakukan perombakan dari sisi pelatih dan pemainnya. Tapi untuk Persikabo Bogor dengan Persik Kediri, saya nggak terlalu bisa memahami lebih dalam bagaimana untuk jalannya pertandingan besok. Karena Persikabo Bogor ini pemain barunya banyak yang datang dan juga pelatihnya juga baru ya, Coach Jajang. Lalu Persik Kediri, kalau secara permainan saya sangat paham di bawah strategi dari Coach Javier Roca, tapi dari pemain sayap dan pemain depannya Persik Kediri juga banyak mendatangkan pemain baru ya, termasuk playmakernya juga Renan Silva. Jadi benar-benar saya nggak bisa memprediksi bagaimana jalannya pertandingan Persikabo Bogor dengan Persik Kediri besok. Paling setelah match besok saya baru bisa melihat minimal ada kesimpulan lah, tanggapan bagaimana jalannya pertandingan setelah match pertama. Jadi di video kali ini yang saya ingin bahas dari Persikabo Bogor dan Persik Kediri, ini bukan masalah strateginya ya, karena jujur saya belum memahami bagaimana Coach Jajang ini biasanya melatih tim-tim di Liga Indonesia ini strateginya seperti apa, saya kurang paham. Tapi kalau Persik Kediri memang saya sudah paham. Jadi yang saya ingin bahas adalah para pemain yang datang ini baru. Dan terutama di lini sayap kedua tim, ini sama-sama pemainnya boleh dibilang baru semua. Termasuk pemain depannya ya. Jadi untuk Persik Kediri ini kan pemain sayapnya ada Yohanes Pahabol, lalu ada Abioso, ada Rahel ya, pemain barunya ya. Lalu di penyerangnya ada Jenderson, lalu di playmakernya ada Renan Silva. Termasuk juga sama seperti Persikabo Bogor. Persikabo Bogor di pemain sayapnya ini ada Resuke Nagasawa ya, yang bisa bermain di kiri atau kanan, lalu ada Renan Farias juga yang bisa bermain di sayap kiri atau kanan, dan juga pemain depannya ada Gustavo Tokatins ya. Jadi benar-benar dari masalah lini serang kedua tim ini sama-sama baru mendatangkan pemain lah. Jadi yang menjadi sorotan saya dari besok pertandingan Persikabo dengan Persik, pemain sayap dari kedua tim ini mana yang akan cenderung lebih terlihat memiliki visi untuk cara permainannya ya. Untuk semuanya tergantung dari coach, strategi dari kedua pelatih lah intinya ya, tergantung strateginya. Tapi yang saya ingin lihat visi para pemain dari kedua tim ini bagaimana, terutama di lini sayapnya dan pemain depannya, karena ini sangat seru untuk saya melihat dan saya untuk lebih mendalami lagi mengenai pemain-pemain yang baru datang, terutama pemain asingnya dari Persikabo Bogor saya belum terlalu paham. Lalu di Persik Kediri juga yang saya hanya paham itu hanya Yohanes Pahabol dan Renan Silva. Sisanya seperti Jenderson, Rahel, mungkin Abioso, saya belum terlalu paham. Jadi di pertandingan besok yang saya ingin soroti adalah bagaimana cara permainan pemain sayap kedua tim. Karena kalau secara strategi, kembali lagi saya belum terlalu paham bagaimana Coach Jajang akan menerapkan strategi untuk Persikabo Bogor. Tapi yang saya lihat dari para pemain Persikabo Bogor, yang menarik adalah pemain tengahnya memang yang paling bagus ya menurut saya ini Roni Sugeng dan juga Manahati Lestusen ya, ini kapten dari Persikabo Bogor. Ini dua pemain sentral yang cukup bagus, pemain tengah ya, ini yang menjadi boleh dibilang sentral pemain yang mengatur serangan dan membantu pertahanan. Dan di Persik Kediri ini yang menarik, pilihannya cukup banyak ya, pemain-pemain yang boleh dibilang didatangkan ini kan ada Rohichan, Renan Silva, lalu ya mungkin ada Taufik, Adi Eko, lalu ada Fitra Ridwan, masih banyak pilihan. Tapi kalau di Persikabo Bogor yang saya lihat, sementara ini yang pemain tengah cenderung menyerang, yang saya lihat ini hanya Roni Sugeng. Sisanya lebih bermain cenderung pemain gelandang bertahan. Nah ini yang cukup menarik untuk saya, apakah Coach Jajang akan memakai formasi 4
2-2-2 ya, memakai second 2 striker, atau memang tetap memainkan 3 pemain tengah. Ini yang saya juga ingin lihat strategi line up yang diturunkan oleh Coach Jajang. Karena saya melihat pemain tengah dari Persikabo Bogor cenderung lebih banyak di posisi gelandang bertahan, kecuali Roni Sugeng yang benar-benar sudah matang lah, sudah bagus cara permainannya. Ya, jadi ini cukup menarik pemain tengah dari Persikabo Bogor yang berpengaruh kepada posisi line up-nya akan seperti apa formasinya. Dan Persik Kediri juga biasa seperti Coach Javier Roca ini selalu menurunkan formasi 4-1-2-1 ya. Jadi tetap memakai gelandang bertahan 1 dan sisanya pemain tengahnya ini siapa? Renan Silva dengan siapa? Pertanyaannya, kalau dengan Adi Eko atau Taufik lah katakan, ini artinya Rohichan mungkin digeser sebagai pemain tengah yang hanya menyeimbangkan aja bertahan dan menyerang. Kalau Taufik dan Rohichan bermain bersamaan ya. Tapi kalau misalkan Rohichan yang bermain ditaruh gelandang bertahan, artinya kalau memainkan Adi Eko, ya ini posisinya juga sama, menyeimbangkan doang. Tapi kalau Fitra Ridwan dipasang dengan Renan Silva, kalau yang saya lihat permainan Persik Kediri harusnya lebih cenderung menyerang. Karena Fitra Ridwan ini sudah saya beberapa kali katakan lebih mempunyai power untuk menyerang. Agresifnya ini lebih cocok untuk menyerang, pemain tengah yang cenderung menyerang. Jadi ini tergantung juga bagaimana besok kita lihat Coach Javier Roca akan menurun formasinya. Tentu formasinya pasti 4-1-2 ya, biasanya pakai 3 pemain tengah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Taufik dan Rohichan akan dipasang bersamaan atau salah satunya ya? Dan yang menarik nanti yang sebelahnya Renan Silva ini siapa? Yang duet dengan Renan Silva ini siapa? Ya, Adi Eko atau Fitra Ridwan atau yang lainnya. Jadi yang ini yang menurut saya cukup seru di pertandingan besok antara Persik dan Persikabo. Saya yang pertama ingin melihat pemain baru yang dibeli oleh Persikabo Bogor dan juga Persik Kediri dari masalah penyerangan. Ya, karena Persikabo Bogor sejujurnya di musim lalu untuk masalah mencetak gol ini sudah aman, sudah bagus di musim lalu ya. Dan Persik Kediri ditinggalnya EJ artinya kan akan ada Jonderson ya sebagai pengganti. Nah ini ya, apakah dengan datangnya Jonderson, tidak adanya EJ, agresivitas gol Persik Kediri dari pemain sayapnya juga akan mulai naik. Ya, ini jadi ada plus minusnya lah kalau yang saya lihat di musim lalu dari kedua tim, dan besok pemain-pemainnya ini banyak yang baru. Ya, jadi kita sama-sama besok lihat bagaimana pertandingan Persikabo Bogor dengan Persik Kediri yang akan bermain jam 4 sore, dan kemungkinan besar ini kan mainnya di Malang ya. Jadi supporter Persik Kediri mungkin bisa datang ke Malang ya, karena dekat ya, sesama Jawa Timur. Ya, jadi tetap hati-hati dalam perjalanan, jaga kesehatan juga ya. Lalu kita next, nanti kita buat reviewnya ya setelah pertandingan Persikabo dan Persik Kediri. Saya akan buat reviewnya, saya akan nonton. Lalu next kita bahas Bali United dengan Persib Bandung. Ini bermainnya di Bandung dan di sini Persib sebagai tuan rumah ya. Jadi cukup unik juga karena di musim lalu Bali United yang sebagai tuan rumah ya. Sekarang justru Persib Bandung ya. Ini satu grup dipertemukan bersama. Jadi yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana Persib Bandung ini pemain tengahnya boleh dibilang dipanggil timnasnya banyak sekali ya. Ada Mark Klok yang sebagai jenderal pemain tengah timnas dan juga Persib Bandung tentunya. Lalu ada Rahmat Irianto juga yang dipanggil ke timnas. Ricky Kambuaya juga dipanggil ke timnas ya. Kalau Marcelino saya kurang paham ya, Marcelino ini dipanggil ke U21 apa enggak, saya kurang paham. Tapi artinya di sini Persib Bandung ini kalau untuk menurut saya untuk pemain sayap dan pemain depannya ini nggak ada masalah ya. Ciro Alves, DTS, Febri, Beckham ini masih bisa bermain semua. Yang menjadi pertanyaan ini pemain tengahnya. Ya, ini yang cukup menarik untuk saya adalah pemain tengah. Karena apa? Menghadapi Bali United, cara permainannya yang ball possession dan juga sering melakukan passing-passing long ball yang berbahaya. Disinilah yang menjadi sorotan utama saya di pemain tengah Persib yang harus bisa membendung aliran bola dari Bali United. Dan masalahnya pemain dari Persib Bandung, pemain tengahnya yang cukup vital ini banyak dipanggil ke timnas, yang artinya nggak main menghadapi Bali United. Ya, jadi yang cukup menarik untuk saya besok bagaimana coach dari Robert Rene akan menurunkan pemain-pemain siapa saja sebagai pemain tengah. Kalau gambaran saya ya, ini masih gambaran saya, kalau untuk gelandang serang saya tetap
memilih Beckham Putra. Ya, di sayap kanan Febri, kiri mungkin Ciro, di depan TTS. Misalkan memakai satu striker ya, TTS saja. Lalu di gelandang bertahan, nah ini yang cukup menarik, apakah memang Abdul Aziz ya, ini Abdul Aziz juga sebenarnya cukup bagus bermainnya, walaupun memang kalau diduetkan dengan Deddy Kusnandar artinya lebih cenderung bertahan ya. Jadi kemungkinan besar Ezra Walian bisa ditarik sebagai pemain tengah ya. Jadi bisa membantu antara Deddy Kusnandar atau Abdul Aziz yang akan dimainkan sebagai pemain gelandang bertahannya lah. Ini ya. Jadi ini mungkin solusi yang terbaik yang saya lihat dengan melihat pemain Persib Bandung ini pemain tengahnya banyak yang dipanggil ke timnas. Dan Bali United ini sebenarnya tidak terlalu ada masalah juga, hanya Nateo saja yang dipanggil ke timnas, tapi tentunya ada Muhammad Ridho juga yang bisa menggantikan posisi Nateo ya jika misalkan ingin dimainkan. Lalu pemain yang dipanggil ke timnas ini saya melihat Irfan Jaya ya. Setahu saya Irfan Jaya dipanggil ke timnas kemarin bermain. Artinya hanya ada satu yang benar-benar fatal untuk pemain Bali United yang tidak dapat dimainkan. Tapi saya masih percaya dengan kedalaman skuad dari Bali United, walaupun tidak ada Irfan Jaya, ini masih tidak ada masalah karena memang Irfan Jaya pun di musim lalu bersama Bali United jarang dimainkan sebagai starting line up ya. Tapi yang menarik adalah tidak adanya Lili Pali yang sudah pindah ke Borneo ya. Jadi pemain kirinya, sayap kirinya ini siapa yang cukup menarik? Apakah memang akan memakai Nofri, karena Nofri ini kan bisa bermain di sayap kiri juga ya, di penyerang kiri. Jadi ini cukup menarik untuk Bali United ini yang akan mengisi posisi sayap kiri ini siapa? Apakah bisa mengemban tugas yang ditinggalkan oleh Lipali apa enggak? Ini yang menjadi sorotan utama saya sebenarnya di Bali United. Karena kalau bicara pemain belakang dan pemain tengah bahkan sampai pemain depan untuk menghadapi Persib Bandung, ini Bali United tidak ada masalah ya. Seperti Nori juga bermain cukup bagus sebagai pemain tengah, lalu ada Ricky Fajrin di sebelah kiri, Rizky Pelu juga lagi cukup bagus ya bermainnya. Dan di sayap ya tentunya ada Eber Beza, lalu ada Privat Barga, lalu ada Spaso sebagai pemain depannya, dan yang di kiri, nah ini yang cukup menarik untuk saya, siapakah yang akan dimainkan. Jadi ini aja preview dari Bali United dan Persib Bandung, karena tidak terlalu banyak perubahan ya di jeda transfer ini, dan juga pelatihnya tetap sama dipakai di musim lalu dan musim sekarang. Tinggal yang menjadi sorotan utama saya justru terhadap Persib Bandungnya, karena pemain tengahnya ini banyak yang dipanggil ke timnas. Jadi cukup menarik bagaimana nanti akan membendung bola possession yang dilakukan oleh coach Stefano ya. Ini coach pelatih dari Bali United yang lebih suka bermain bola-bola pendek tapi seringkali bermain long ball yang cukup efektif. Ya, jadi kita lihat besok pertandingan Persib Bandung dengan Bali United ini sangat seru sekali tentunya, karena ini dua tim yang boleh dibilang on fire di musim lalu dan ini dipertemukan. Jadi nanti saya akan buat reviewnya untuk pertandingan Persikabo dengan Persik, Persib dengan Bali United, dan semuanya sesuai dari pendapat saya sendiri, opini saya kalau saya menonton ya. Jadi kalau saya nggak menonton, pasti saya nggak akan buat reviewnya, karena saya nggak mungkin buat review tanpa menonton. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian, nanti kita ketemu di video berikutnya, see you.